8 bulan kemudian, Wildan terjebak dalam kebohongan. Tiap kali ditanyai progres oleh si Randy, dia selalu bilang kalau progresnya menuju ke arah rujuk. Meskipun dia menyadari bahwa hanya dia, Sarah, dan Tuhan yang tahu. Memang, 10 tahun yang lalu, Randy melakukan hal yang sama padanya. Di balik hubungan rahasianya dengan Laura, wanita yang ia harapkan akan menjadi tujuan akhirnya. Tapi demi Tuhan, apa yang dia lakukan pada Randy sama sekali bukan karena dendam, tapi karena Wildan telah tenggelam dalam kebodohan. Hiruk pikuk kesenangan berlalu, yang akhirnya dia sesali. Sarah akhirnya mengandung anak Wildan, dan mereka diam-diam menikah. Walaupun si Wildan masih mengabarkan tentang progres perjodohan kembali Sarah dan Randy. Suatu pagi, Randy menerima pesan WA dari temannya yang bekerja di rumah sakit. "Selamat ya Ren, anak pertamamu cewek," kata pesan WA itu. "What? Sejak kapan aku menghamili istriku yang sudah lama pisah rumah denganku?" pikir Randy heran. Dia pun cerita tentang hubungan dengan istrinya kepada temannya itu. Dan Randy pun penasaran, siapa laki-laki yang menghamili istrinya. Dia menyuruh temannya di RS untuk mencari tahu. Beberapa saat kemudian, ada sebuah pesan WA masuk berupa teks dan gambar ke HP-nya. "Bro, sepertinya ini ayah dari bayi yang ada dalam perut istrimu." Dilihat di gambar itu adalah laki-laki yang sudah tidak asing lagi bagi Randy. Melihat laki-laki itu memegang perut Sarah sambil berbicara dengan dokter. Laki-laki itu adalah Wildan. Hati Randy hancur dan marah sekali. Dia kecewa kenapa semua ini harus terjadi. Dia menyesal kenapa dia minta tolong pada Wildan untuk merujuk kembali istrinya. Wildan rela menerima hinaan dan kata-kata kotor dengan lapang dada. Benar saja, dia mendapatkan balasan pesan dalam hitungan detik. Semua dalam huruf kapital, singkat tapi penuh makna. Kalian bisa baca sendiri teksnya. Itulah yang terpampang di layar ponselnya. Dari Randy, Wildan hanya tersenyum, menyadari gelar itu tepat untuknya. Ya, dia adalah pengkhianat dengan hati nurani yang mati dan berdarah dingin. Pebinor jahat. Oke, apakah hikmah yang bisa diambil dari cerita part 1 dan part 2 ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Dan apabila kalian punya cerita yang mirip dengan ini, kalian bisa kirim ke email kami. Dan bila kalian suka, silahkan kalian like dan juga share dan juga subscribe. Oke, wassalamualaikum. Kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.